Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep esensial geografi, prinsip geografi, dan pendekatan geografi. Lalu sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ervan Alvin Aldi. Anggota kelompok saya terdiri dari 1 Kore, 2 Hanifan, 3 Yosafat, 4 Nanda, 5 Alicia, 6 Shirley. Konsep lokasi. Konsep lokasi dalam geografi menjelaskan fenomena geosfer yang terkait dengan letak. Konsep lokasi biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan letak geografi suatu objek di permukaan bumi. Terdapat dua pemahaman tentang lokasi, yaitu pertama lokasi absolut, yaitu lokasi yang tetap secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Contohnya, lokasi absolut Pulau Flores adalah terletak pada 8 derajat 40 menit 29 detik lintang selatan dan 121 derajat 23 menit 4 detik bujur timur. Kedua, lokasi relatif, yaitu letak suatu wilayah di permukaan bumi yang sifatnya berubah-ubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contoh lokasi relatif Pulau Flores terletak di selatan Pulau Sulawesi. B. Konsep jarak. Konsep ini mengacu pada rentang dua lokasi. Jarak adalah pemisah alami. Terdapat dua pemahaman akan jarak, yaitu pertama jarak absolut, yaitu jarak yang sebenarnya. Sebagai contoh, jarak absolut Kabupaten Malang dan ibu kota Jakarta adalah 888,5 km. Kedua, jarak relatif, yaitu penentuan jarak antara dua wilayah berdasarkan waktu tempuh apabila menggunakan mode transportasi yang berbeda. Sebagai contoh, jarak relatif Kabupaten Malang dan ibu kota Jakarta adalah 1,5 jam apabila menggunakan mode transportasi pesawat. Dan apabila menggunakan transportasi kereta, yaitu maka jarak relatifnya adalah 15,5 jam. 3. Konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah konsep geografi yang mempertimbangkan kemudahan akses suatu wilayah. Wilayah yang mudah dicapai adalah wilayah yang memiliki sarana transportasi yang mudah diakses dan medan yang mudah dicapai. Contoh konsep keterjangkauan adalah dari Jakarta ke Semarang bisa menggunakan pesawat, sedangkan dari Jakarta Bandung dengan kereta api. Konsep pola. 4. Konsep pola. Konsep pola merupakan konsep keberaturan dalam interaksi alam, interaksi manusia dengan alam, dan interaksi sosial antar manusia yang terjadi di permukaan bumi. Contoh konsep pola adalah pola aliran sungai terkait dengan struktur geologi dan jenis batuan, pola pemukiman penduduk terkait dengan sungai, jalan, bentuk, lahan, dan lain sebagainya. 5. Morfologi. Konsep morfologi ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Contoh penerapan konsep morfologi dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk dataran dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian maupun usaha-usaha yang lain. 6. Aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota bagi masyarakat yang berasal dari daerah yang sama, seperti fenomena kampung Madura dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tapi memerlukan hubungan dengan daerah lain. Sehingga muncullah konsep interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Contoh fenomena berkaitan dengan konsep interaksi adalah hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Keduanya saling membutuhkan. Konsep nilai guna. Nilai guna merupakan fenomena geografis atau sumber daya alam yang diperlukan bumi yang saling berhubungan antar wilayah. Misalnya laut memiliki nilai kegunaan yang lebih bagi nelayan dibandingkan dengan petani, sedangkan hutan memiliki nilai guna lebih bagi pecinta alam dibandingkan dengan pelajar. 9. Diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau di ladang. 10. Keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu.
Dalam geografi memiliki 4 prinsip, yaitu 1 prinsip persebaran, 2 prinsip intelerasi, 3 prinsip deskripsi, 4 prinsip korologi. Prinsip persebaran. Prinsip ini menjelaskan tentang persebaran yang ada di Indonesia yang tidak merata antar wilayahnya, baik dari segi aspek fisik maupun aspek sosialnya. Contohnya, fauna yang tersebar di Indonesia dibagi menjadi 2 garis, yaitu Wallace dan Weber. Prinsip intelerasi. Prinsip ini menjelaskan keterkaitan antar fenomena, baik dari aspek fisik maupun aspek sosialnya. Contohnya, infograsi, rumah kaca, dan pemanasan global. 3 prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk memberi gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografi dan masalah dianalisis. Contohnya adalah arus laut di sekujur bumi. 4 prinsip korologi. Prinsip ini menjelaskan tentang fakta fenomena geografis. Contohnya adalah peta curah hujan. Pendekatan geografi merupakan cara pandang atau cara kita melihat gejala geosfer, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Ada 3 macam pendekatan geografi, yaitu 1. Pendekatan keruangan geografi. Pendekatan ini merupakan cara pandang yang menekankan pada ruang. Selain itu, dalam memandang, kita juga perlu melihat persamaan, perbedaan, persebaran ruang. Pendekatan ini bisa ditujukan dengan peta. Contohnya pada peta persebaran COVID-19 di suatu kabupaten. Pendekatan geografi kelingkungan. Pendekatan kelingkungan atau ekologi merupakan cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh, mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Pendekatan ini dikuatkan oleh pengetahuan atau teori. Contohnya pertanian di suatu kabupaten, seperti apa jenis tanahnya, kemiringan, suburan, dan budaya masyarakat sekitarnya. 3. Pendekatan geografi kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan cara pandang yang menggunakan kekuatan pengetahuan dan teori. Selain itu, pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikan, yaitu saling tersebar, saling terhubung, dan saling mempengaruhi. Contohnya persebaran peta wisata di suatu kabupaten. Sekian dari kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.